Selamat pagi, hari ini kita masuk pada perkuliahan lanjutan dari kuliah Matematika Ekonomi. Materi lanjutan kita berbicara mengenai persamaan linear. Di sini kita akan sedikit menyinggung istilah, nanti kalian harus terbiasa dengan istilah fungsi ya. Dikatakan fungsi adalah kalau seandainya, misal di sini kita asumsikan variabel y itu bisa berubah karena adanya perubahan variabel x. Artinya di sini y dipengaruhi oleh perubahan yang dilakukan oleh x. Maka kita bisa membahasakan secara matematika bahwa y itu adalah fungsi dari x. Artinya apa-apa yang terjadi pada y itu dipengaruhi oleh perubahan pada x. Sekarang kita coba masuk apa yang dikatakan fungsi bentuknya linear, persamaan linear ya. Itu kalau seandainya kita punya dua variabel misalnya, minimal dua variabel, bentuknya adalah di sini kita simbolkan adalah y sama dengan ax tambah b. Ini adalah fungsi linear. Di sini kita lihat bahwa kalau misal kita sederhanakan y sama dengan 3x tambah 5, kita akan melihat bahwa y ini bisa berubah kalau seandainya x ini terjadi perubahan. Contoh, misal contohkan adalah coba kalian masukkan di sini angka 2 misalnya. Ganti nilai x dengan angka 2. Maka di sini adalah 3 kali 2 berarti nilainya adalah 6 ditambah 5 maka nilainya adalah 11. Artinya nilai y berubah ketika x ini bernilai 2. Contoh lagi. Misal kita contohkan nilai x itu adalah min 3, maka di sini 3 kali min 3 itu adalah min 9 ditambah 5 berarti nilainya y adalah min 4. Nah, di sana kalian akan melihat bahwa kalau bahasa lanjutan nanti di statistik bahwa variabel x itu mempengaruhi y. Sedangkan y itu dipengaruhi oleh x. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal-soal yang selalu keluar dari persamaan linear. Kalian biasanya nanti tugaskan di kuliah lanjutan, biasa nanti di mikro, itu akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Jadi ini sangat membantu kalian melaksanakan perkuliahan pengantar mikro. Dan bagi yang tidak terbiasa dengan matematika, mudah-mudahan ini membantu. Di sini contoh, kita punya persamaan 7x kurang 4 dibagi 2 sama dengan 2x tambah 4. Nah, di sini kalian harus menyadari ada kata sama dengan. Artinya, nilai sebelah kiri itu sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Tapi tugas kita sekarang adalah mencari tahu berapa nilai x itu. Berapa nilai x. Karena konsep sama dengan inilah, kalian harus ingat, nanti kita akan mencoba melakukan sedikit modifikasi persamaan ini, artinya ada perubahan di persamaan sebelah kiri. Karena dia bersifat sama dengan, ketika kita melakukan sedikit perubahan di sebelah kiri, maka sebelah kanan pun harus kita lakukan dengan hal yang sama. Itu kuncinya. Jadi cara untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk mencari nilai x, kuncinya adalah kata sama dengan di sini. Artinya, apa yang terjadi di sebelah kiri, itu akan terjadi hal yang sama di sebelah kanan. Terus langkah selanjutnya adalah, kalian kelompokkan di sebelah kiri dengan notasi x. Kalau seandainya kita mencari nilai x sini ya, kita hilangkan yang ada angka selain x. Sedangkan di sebelah kanan, yang ada x malah dihilangkan. Ya. Yang di sebelah kanan malah yang x. Kalau sebelah kiri, yang tidak ada berhubungan dengan x, maka dihilangkan. Sedangkan di sebelah kanan, apa-apa yang ada nilai x, maka itu dihilangkan. Oke, kita coba. Solusi pertama, langkah pertama, karena kita ingin menghilangkan yang selain x, di sini kita melihat ada min 4 sama 2. Ada min 4 sama 2. Sedangkan di sebelah kanan, karena kita ingin menghilangkan yang ada x, di sini ada 2x ya. Langkah pertama, kita sederhanakan di sebelah kiri dulu. Kita hilangkan penyebutnya. Penyebutnya ada 2. Cara menghilangkan penyebut 2 solusinya adalah yang di sebelah kiri ini dikali dengan 2. Artinya nanti kita bertemu 2 bagi 2 itu nilai 1 ya. Jadi menghilangkan penyebut 2 di sini solusinya adalah dikali dengan angka 2.
Seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya sama dengan, maka apa yang di sebelah kiri itu harus terjadi juga di sebelah kanan. Karena di sebelah kiri kita kali dengan 2, maka di sebelah kanan pun harus dikali dengan 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan solusi kita. Ketika kita sebelah kiri dikali dengan 2, maka yang di bawah penyebut hilang. Tinggal sekarang adalah 7x kurang 4. Sedangkan di sebelah kanan, kita akan menemukan 2 dikali kita kurung 2x tambah 4. Ya. Hasil perkalian 2 yang kita kurungkan 2x tambah 4 ini, itu adalah 2 kali 2x, artinya nilai adalah 4x. Sedangkan satu lagi adalah 2 kali 4, yaitu nilai adalah 8. Sekarang kita telah memiliki persamaan baru bahwa 7x kurang 4 sama dengan 4x tambah 8. Seperti tadi, kita mengatakan langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan yang selain ada x di sebelah kiri. Kita melihat di sini ada min 4. Langkah selanjutnya nanti adalah menghilangkan yang sebelah kanan yang ada x-nya. Di sini ada 4x. Oke, kita sederhanakan dulu yang sebelah kiri. Karena di sini masih ada min 4, solusinya adalah menghilangkan min 4 dilakukan dengan cara menambah dengan positif 4. Ya. Solusinya adalah menambah dengan positif 4. Di langkah kedua Langkah kedua tadi menghilangkan yang sebelah kanan dulu ya. Kita coba hilangkan yang ada 4x-nya dulu. Tidak ada masalah, urutan tidak masalah. Jadi kalau seandainya kalian ingin menghilangkan 4 dulu boleh. Kalau di sini kebetulan saya bikin slide-nya menghilangkan 4x dulu ya. 4x dulu mau dihilangkan. Coba kita lihat. Karena kita ingin menghilangkan 4x, di sini adalah nilai positif. Sedangkan untuk menghilangkan, menjadikan dia 0, mau tidak mau di sebelah kanan itu ditambah dengan minus 4x. Karena di sini ditambah minus 4x, artinya dikurangi 4x, di sebelah kiri pun harus dikurangi dengan 4x. Maka hasilnya adalah persamaan yang kedua, solusi kita yang kedua adalah 7x kurang 4 dikurang 4x sama dengan 4x tambah 8 dikurang 4x. Hasilnya adalah di sebelah kanan tidak ada lagi angka x, tapi di sebelah kiri terjadi perubahan. Karena 7x dikurang 4x itu nilai adalah 3x. 7 kurang 4 nilai adalah 3. Maka di sini adalah 3x dikurang 4 sama dengan 8. Oke, langkah selanjutnya tadi karena kita harus menghilangkan di sebelah kiri yang dengan angka non-x. Di sini masih ada min 4. Min 4 ini cara menghilangkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus ditambah dengan positif 4. Karena sebelah kiri berubah, sebelah kanan pun harus berubah. Kalau di kiri ditambah 4, di kanan pun harus ditambah 4. Maka persamaan selanjutnya kita akan menemukan bahwa 3x kurang 4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 4. Min 4 tambah 4 itu nilainya adalah 0, maka di sini adalah 3x sama dengan 8 tambah 4 ada 12. Di sini adalah 12. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan angka koefisien yang ada di x. Artinya, karena kita ingin tahu berapa nilai x, maka angka koefisien itu harus bernilai 1. Menghilangkan angka 3, agar nilai 1 itu maka dilakukan dengan cara membaginya. Maka di sini adalah 3x dibagi 3, hasilnya adalah 1, atau 1x. Sedangkan di sebelah kanan, karena di sebelah kiri dibagi 3, terpaksa di sebelah kanan pun dilakukan dengan hal yang sama. Artinya sekarang adalah 12 dibagi 3, nilai adalah 4. Oke, inilah solusi dari persamaan tadi. Kalau ingin membuktikan jawaban kita benar bahwa nilainya adalah 4, cara sederhana adalah kalian masukkan kepada persamaan sebelumnya. Coba bandingkan nilai sebelah kiri apakah sama nanti dengan nilai sebelah kanan. Contoh tadi 4 ya. 7 kali 4 itu adalah 28, dikurang 4 berarti 24, dibagi 2 berarti 12. Di sini adalah 2 kali 4 berarti 8, ditambah 4, 12. Maka kita menemukan bahwa di sebelah kiri sama sebelah kanan nilainya sama. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa nilai X di sini itu bernilai 4. Oke, lanjut. Ini contoh lain, contoh soal. Agar kalian terbiasa, matematika itu bisa dilaksanakan ketika kalian terbiasa menyelesaikan contoh-contoh soalnya.
Jadi agar mudah memahami pembelajaran ini, kalian cari contoh soalnya dan relevan dengan materi kita hari ini. Kalian coba kerjakan, terus ketika ada kesulitan, cari dengan buku lain. Kalau tidak ketemu lagi, cara tanya sama teman, kalau tidak tanya sama dosen. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi matematika itu mengajarkan kita menjadi orang yang bersifat bisa memecahkan masalah. Bisa dengan banyak cara. Bisa dengan cara baca buku, bisa nanya sama teman, bisa tanya sama dosen. Oke, ini contoh selanjutnya. Kita punya persamaan bahwa X per 4 dikurang 3, itu nilainya sama dengan 5 per 5. X per 5 tambah 1. Tadi prinsipnya sama. Kita mengatakan di sini nilai sama dengan ya. Maka kita bisa mengatakan apa-apa yang terjadi pada sebelah kiri itu harus terjadi juga di sebelah kanan kalau seandainya ingin menyelesaikannya. Oke, langkah pertama adalah kita hilangkan nilai X di sebelah kanan. Kita hilangkan nilai X di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada nilai X per 5. Ya, di X per 5. Solusinya adalah, karena di sini nilai positif, maka menghilangkannya dengan angka yang sama, tapi tanda berbeda. Maka, karena dia positif, maka kita lakukan adalah dikurangi di sebelah kanan ini dengan X per 5. Karena di sebelah kanan dilakukan perubahan min X per 5, maka di sebelah kiri pun harus dilakukan. Artinya di sini dikurangi X per 5. Mari kita coba lihat. Ketika ini dikurangi X per 5, maka di sini sebelah kanan sudah habis ya. Tinggal 1 saja lagi. Sedangkan di sebelah kiri itu ada persamaan baru, X per 4 dikurang 3 dikurang X per 5. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hilangkan yang non-X di sebelah kiri. Di sini ada min 3, kita coba hilangkan itu. Cara menghilangkan min 3 adalah, cara gampangnya, ditambah dengan positif 3. Karena di kiri ditambah 3, maka di sebelah kanan pun harus ditambah 3. Ya, ini cara, mungkin kalau yang terbiasa dengan matematika, kayaknya cara ini terlalu lama, silakan. Kalian bisa menemukan cara cepat, memang ada. Ini membantu bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan matematika. Oke, coba lihat. Di sini hilang, di sini jadi positif 4. Persamaan kita yang baru, itu adalah X per 4 dikurang X per 5 sama dengan 4. Sekarang cara matematika itu ketika menemukan nih pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita punya persamaan X per 4 dikurang X per 5. Sedangkan kita melakukan pengurangan. Baik dia pengurangan pertambahan, maka solusinya adalah yang di penyebut harus disamakan, sedangkan yang pembilang itu mengalami perkalian yang di penyebut sebelahnya. Di sini kita lihat bahwa 4 kali 5 itu nilai 20, sedangkan pembilang di sini itu terjadi adalah dia dikalikan dengan penyebut di sisi sebaliknya. Maka di sini adalah 5 kali X berarti 5X, sedangkan di sini yang pembilang di sini itu adalah 4 kali X, maka dapat nilai 4X. Jadi persamaan baru kita adalah 5X kurang 4X dibagi 20 sama dengan 4. Atau 5 kurang 4 itu berarti 1, maka di sini 1 X per 20. Jadi kalian terbiasa nanti kalau bertemu X itu artinya juga sama dengan 1X. Untuk menyederhanakan disebut saja X gitu ya. Kalau ketemu Y itu artinya juga 1Y. Jadi di sini kita melihat 5X kurang 4X itu artinya sama dengan X per 20. Sekarang kita ingin menghilangkan apa-apa yang tidak ada berhubungan dengan X. Di sini masih ada 1/20. Maka cara menghilangkan adalah ini dikali dengan angka 20. Sebelah kiri dikali dengan angka 20, maka di sebelah kanan pun harus dikali dengan angka 20. Maka hasilnya adalah kita menemukan bahwa X itu nilainya sama dengan 80. Oke, lanjutan. Ini persamaan simultan. Jadi nanti ada di linear, persamaan linear, bentuk simultan. Cara menyelesaikan persamaan simultan, di sini kita melihat bahwa A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini biasanya banyak orang yang rumit melihat persamaan matematika tapi tidak ada angkanya, tapi huruf. Nanti kita coba menyederhanakan dengan angka saja dulu.
Di sini kalian melihat bahwa yang namanya A1, B1, A2, B2, dan C1 dan C2 itu adalah konstanta ya. Jadi artinya nanti bisa diganti dengan angka, sebuah angka nanti. Cara menyelesaikan persamaan ini, kita menemukan dua persamaan linear ini, tapi kita ingin mengetahui berapa nilai X dan Y-nya dari dua persamaan ini. Caranya biasa dilakukan dengan cara eliminasi nanti ya. Caranya dilakukan dengan cara eliminasi. Jadi metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini, ada dua persamaan linear ini, untuk mencari tahu nilai X dan Y-nya dilakukan dengan cara eliminasi. Nanti ini sangat dibutuhkan sekali kalian di pengantar mikro, termasuk mencari permintaan dan penawaran, mencari nilai berapa harga dan berapa kuantitas yang terjadi di pasar. Caranya sama dengan cara eliminasi. Jadi metode ini harus kalian ingat. Kalau seandainya butuh, nanti coba diulang-ulang di bagian ini. Ini sangat penting sekali kalian gunakan nanti di kuliah pengantar mikro untuk mencari keseimbangan pasar. Oke, kita coba masuk contohnya saja langsung. Di sini kita punya persamaan pertama, ya. Saya katakan persamaan pertama nilainya adalah 3x tambah 2y sama dengan 1. Sedangkan di persamaan 2, kita punya nilai min 2x tambah y sama dengan 2. Sekarang tugas kita adalah mencari tahu berapa nilai x dan y. Jadi kalau seandainya nanti di grafik saya contohkan dia adalah titik potong mereka. Mencari titik bertemunya mereka. Jadi tugas kita mencari tahu di mana titik mereka bertemu kalau secara grafik ya. Langkah pertama kita tadi melakukan eliminasi. Cara mengeliminasi adalah ketika nilai komponen x atau y di sini itu bernilai sama. Jadi kita harus membuat nilainya sama agar gampang untuk melakukan eliminasi. Di sini dicontohkan di atas persamaan 1 itu nilai 3x, sedangkan di bawah itu nilainya adalah min 2. Cara sederhananya adalah ketika kalian berhadapan dengan persamaan seperti ini, kalian coba kali dengan angka sebalik dari persamaannya. Misal di sini persamaan 1, 3, sedangkan persamaan 2 adalah min 2. Caranya adalah ya terpaksa kalian kali dia dengan hal sebaliknya. Maka di sini kali di sini tanda boleh bebas nanti apakah mau diikut sertakan atau tidak. Tapi ketika kita telah bertemu dengan angka persamaan yang berbeda, sebaiknya kalian kali dengan angka positif. Artinya nanti di sini yang di atas jangan dikali dengan min 2, tapi dikali dengan angka 2 ya. Yang di sini pun jangan dikali dengan angka minus, tapi tetap dengan angka positif 3. Di sini kalau kita contohkan, karena saya ingin mencontohkan di sini menghilangkan dengan angka X, kalian bisa terserah nanti mau coba menghilangkan dengan angka Y pun hasil pasti sama. Karena di sini 3X, sini min 2X gitu ya. Saya kali yang di atas persamaan 1 dengan angka 2. Ketika di atas dikali 2, ini berubah semua ya. Ingat prinsipnya sebelah kiri berubah, sebelah kanan juga berubah. Berarti di sini kita kurungkan dulu 3x tambah 2y dikali dengan angka 2 ya. Berarti kiri kanan berubah. Sedangkan di sebelah persamaan 2 itu kita melakukan perkalian dengan angka yang ada di persamaan 1. Di sini ada angka 3. Maka di sini 3 itu dikalikan dengan min 2x tambah y sama dengan 2 ya. Ini contohnya. Persamaan atas karena dia dikali dengan angka 2 ya, maka persamaan ini menjadi 6x tambah 4y sama dengan 2 ya. Karena dikali dengan angka 2. 3x kali 2 atau 6x. 2y kali 2 berarti 4y. 1 kali 2 2. Sedangkan yang di bawah itu dikali dengan angka 3. Min 2x kali 3 berarti min 6x. Positif 1y itu dikali 3 berarti sini 3y. 2 kali 3 berarti 6. Nah, sekarang kita punya persamaan 3 sama 4 ya. Yang dimana nilainya sekarang adalah 6x tambah 4y sama dengan 2, min 6x tambah 3y sama dengan 6. Di sini kita melihat nilai x itu telah sama. Walaupun tanda berbeda ya. Nilainya telah sama, sama-sama 6 di sini. Yang berbeda di sini tanda. Nah, disinilah fungsi cara menghilangkan dengan cara eliminasi. Eliminasi berarti kita hilangkan. Kita untuk menyederhanakan, hilangkan salah satu. Maka kita hilangkan X agar gampang cari tahu berapa nilai Y. Ya kan? Di atas ada X tambah 4Y sama dengan 2, persamaan 3 tadi. Sedangkan persamaan 4 itu min 6X tambah 3Y sama dengan 6.
Di sini positif, di sini negatif. Cara menghilangkan, caranya adalah dia ditambah saja. Jangan dikurang ya. Kalau dikurang, minus ketemu minus, angka jadi positif. Di sini bukannya menghilangkan 6x, tapi kalian membesarkan nilai 6x menjadi 12x. Maka di sini dia ditambah. Ya, dia ditambah. Maka 6x dikurang 6x. Karena tadi tambah ketemu minus, itu nilainya akan menjadi kurang ya. Tanda positifnya akan kalah. 6x kurang 6x itu nilainya adalah 0. Sedangkan di atas 4y tambah 3y itu bertambah menjadi 7y. Di sini 2 sama 6 ditambah itu menjadi 8 ya. Di sini kita telah menghilangkan nilai x. Nah, sekarang kita bertemu nilai 7y sama dengan 8. Karena kita ingin tahu nilai y, maka di sebelah kiri hilangkan yang ada selain nilai y. Di sini ada angka 7. Caranya adalah dibagi dengan 7. Sebelah kanan pun harus dibagi dengan angka 7. Maka 7y bagi 7 sama dengan 8 dibagi 7. Maka kita punya persamaan bahwa nilai y itu adalah 8/7. Langkah selanjutnya adalah kita telah dapat nilai y dengan cara yang sama, nanti disubstitusikan, diganti persamaan 1 misalnya. Di sini saya contohkan dengan persamaan 1, kita punya 3x tambah 2y sama dengan 1, sedangkan kita dapatkan nilai y itu adalah 8/7. Sekarang masukkan nilai itu, 8/7, kepada persamaan tadi. Maka adalah 3x tambah 2 kali 8/7 sama dengan 1. Ini persamaan adalah menjadi 3x tambah 16/7 sama dengan 1. Dengan cara yang sama, materi sebelumnya kita hilangkan nilai yang selain x di sebelah kiri, pindah. Kalau seandainya kalian bisa memindahkan lebih gampang gitu ya. Kalau mau cara gampang ya. Ini kalau dia mau dipindahkan, tanda berubah. Jadi kalau seandainya ingin dengan cara itu boleh. Tapi bagi yang tidak terbiasa, ini saya contohkan dengan cara yang sama. Yang sebelah kiri itu harus dikurangkan dengan 16 kurang 7, maka di sebelah kanan pun harus dikurangi dengan 16 kurang 7. Tapi kalau kalian terbiasa, bisa nanti memindahkan persamaan ini, yang sebelah kiri ketika tidak ada x ke kanan, kalian tahu ketika dia bersifat tambah, maka sini tanda berubah menjadi simbol sebaliknya ketika dipindah ke sebelah kanannya. Ya. Kalau dia kali, ketika dipindah dari sama dengan, dia akan menjadi bagi, dan sebaliknya ketika ketemu pembagi, ketika dipindah ke sebelah kanan, dia akan menjadi perkalian. Di sini kita lihat persamaan selanjutnya adalah 3x sama dengan 1 kurang 16/7. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 1 itu artinya nanti adalah 7/7 ya. Maka 3x sama dengan 7 kurang 16/7. Dapat nilai 3x sama dengan min 9/7. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan nilai yang selain x. Masih ada di sini ada angka 3, caranya bagi 3 ya. Maka di sebelah kiri dibagi 3 hasilnya x, sedangkan di sebelah kanan min 9/7 dibagi 3, maka itu artinya sama nanti 1/3 dikali min 9/7 ya. 1/3, ini kalian coba cari bagaimana maksud saya menjadi 1/3 itu ya. Karena di sini pembagi ya, di sini pembagi. Dia nanti kalau seandainya naik ke atas itu akan menjadi kali, karena tadi ada 3/1, notasinya akan berubah. Yang di atas menjadi bawah, bawah jadi atas. Kalian tidak terbiasa dengan matematika, nanti bisa konsultasi maksudnya persamaan ini ya. Di sini kita lihat x sama dengan 1/3 kali min 9/7. 9 min 9 dibagi 3 berarti min 3. Maka di sini kita bisa menggambarkan bahwa x sendiri adalah min 3/7. Dari sanalah kita bisa menyimpulkan solusinya adalah nilai x itu adalah min 3/7, sedangkan nilai y adalah 8/7 ya. Cara selanjutnya adalah membuktikan persamaan itu benar atau tidak, silakan masukkan ke persamaan 2 misalnya. Tadi kita mengatakan bahwa x nilai adalah min 3/7, sedangkan y adalah 8/7. Persamaan 2 kita tadi misal di sini, min 2 x tambah y sama dengan 2. Coba masukkan nilai x sama y, apakah hasilnya menjadi 2? Oke, kita buktikan ya. Min 2, tadi x-nya adalah min 3/7. Min 2 ketemu min 3/7, maka ini menjadi positif 6/7 ya. Sedangkan y nilainya adalah 8/7. Sekarang kita coba. Min 2 kali 3/7 tadi adalah menjadi positif 6/7. 6/7 tambah 8/7, maka 6 tambah 8 itu 14.
dibagi 7 nilainya adalah 2. Di sini terbukti bahwa persamaan tadi itu jawabannya benar, bahwa nilai X adalah min 3/7 sedangkan nilai Y adalah 8/7. Jadi jangan lupa ketika kalian telah menemukan angka, masukkan pada persamaan, baik persamaan 1 atau persamaan 2 untuk membuktikan jawaban kita telah benar atau salah. Jadi kalau seandainya kalian nanti di pengantar mikro, ketika kalian mencari berapa harga dan kuantitas barang di keseimbangan pasarnya, sekarang kalian masukkan persamaan itu yang kalian dapatkan baik P atau Q itu ke persamaan di permintaan atau penawarannya. Coba lihat apakah hasilnya sama dengan persamaannya. Kalau tidak, berarti kalian masih salah dari mencari jawabannya. Oke, lanjut. Ini terakhir, kita bicara tentang grafik. Tidak kalah penting, pelajaran di ekonomi khususnya, kalian harus terbiasa dengan 3 hal. Nanti terbiasa dengan persamaan matematikanya, yang kedua terbiasa dengan grafiknya. Tidak kalah penting, itu yang sangat penting sekali, intuisi secara ekonominya. Jadi makna dari ekonomi seperti apa. Oke, kita coba menjelaskan persamaan grafik ini. Grafik, secara grafik nanti di sini ada garis vertikalnya. Ketika dia berada di atas, jadi kalau di atas 0, grafik Y ini nilainya positif. Tapi kalau seandainya di sini ya, ini titik 0 di sini. Ketika dia di atas 0, maka Y itu nilai positif. Tapi kalau di bawah nilai 0, maka di sini Y-nya menjadi negatif. Sedangkan garis horizontal itu adalah garis X. Dia berada di sebelah kanan dari angka 0, itu nilai positif. Sedangkan berada di sebelah kiri dari angka 0, itu nilai negatif. Nanti pemahamannya juga nanti secara statistik ya. Walaupun nanti kalian akan bingung bagi bertemu dengan persamaan grafiknya permintaan penawaran. Di sini yang harus disadari bahwa garis vertikal itu menggambarkan variabel yang dipengaruhi. Maka kita mengatakan Y, karena Y dipengaruhi oleh X di sini. Sedangkan variabel yang mempengaruhi itu ada di garis horizontal. Nah, ini nanti kalian bertemu dengan anak-anak non-ekonomi, misal khususnya anak matematika atau statistika, dia akan protes kenapa biasa nanti P, kalau kurva permintaan ya, kenapa kurva P ada di garis vertikal, dan sedangkan garis horizontal diisi oleh Q. Kalau itu yang terjadi adalah kita menyimpulkan bahwa kuantitas lah yang mempengaruhi harga, sedangkan di teori permintaan itu mengatakan bahwa hargalah yang mempengaruhi permintaan. Tapi karena ini tokohnya telah familiar, nanti kalian akan diajarkan kalau seandainya sempat, itu ada tokoh nama ekonomi namanya Marshall. Marshall membuat grafik seperti ini, dan ini telah dipopulerkan jauh-jauh. Tahunnya udah lama sekali, dan orang ekonom merasa sungkan untuk merubah itu. Jadi beberapa buku, kalau kalian lihat di Alpha-Chiang itu malah merubahnya. Di sini Q, sini P ya. Tapi kalau kalian lihat di buku teks mikro, kebanyakan di sini adalah P-nya di garis vertikal, sedangkan di horizontal itu biasanya diisi dengan Q. Tapi untuk pengetahuan kalian, nanti kalau seandainya berdebat sama anak non-ekonomi, khususnya anak matematika, kalian bisa menjelaskan, ya ini adalah kebiasaan dari ekonomi. Membikin P itu ada di vertikal, sedangkan Q itu ada di horizontal. Oke, kita coba contohkan. Kita punya persamaan 2X tambah Y sama dengan 5. Kira-kira bagaimana cara bikin gambar? Cara gampangnya adalah kalian cari tahu dulu, masukkan angka-angka di sini ya. Cara gampangnya adalah masukkan angka-angka di sini. Misal kita akan memasukkan angka 0. Misal ya, misalkan nilai X-nya 0. Kira-kira kalau X-nya 0, maka 2 kali 0 itu pasti nilainya 0. Maka kita bisa mendapatkan bahwa nilai Y itu adalah 5. Jadi ketika X itu 0, nilai Y adalah 5. Maka kita bisa menulis di sini angka 5. Nah, di sini kalian harus terbiasa juga penulisan. Di sebelah kiri, ini, yang 0 ini, itu untuk X, sedangkan yang Y itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau ketemu 0,5 di titik, artinya nilai X nilainya adalah 0, sedangkan nilai Y nilainya adalah 5. Oke, lanjut. Terus masukkan sekarang, kita coba masukkan angka 1 di sini ya. Kalian masukkan angka 1, maka 2 kali 1 itu adalah 2, sama dengan Y, sama dengan 5. Maka 2, ketika dia pindah ke sebelah kanan menjadi min, Y menjadi Y
sama dengan 5 kurang 2, maka di sini Y yang kita dapatkan angka 3 ya. Di sini angka 3. Ketika X yang 1, Y-nya adalah 3. Sekarang kita masuk pada angka 2. Masukkan angka 2, maka 2 kali 2 atau 4, 4 tambah Y sama dengan 5, maka kita bisa mengatakan Y sendiri adalah 5 kurang 4 atau sama dengan Y sama dengan 1 ya. Maka kita bisa melihat nilai 2 ketika X-nya 2, Y-nya nilainya 1. Oke, lanjut. Kita masuk pada titik potong ya. Karena kita ingin mencari titik potong nilai X, maka misalkan nilai Y itu bernilai 0. Di sini adalah 2X tambah 0 sama dengan 5. Ya. Maka kita bisa mengatakan X itu adalah 5 per 2. Atau nilainya adalah 2,5. Jadi ketika Y bernilai 0, maka nilai X itu adalah 2,5. Nah, sini kalian harus tahu dengan intercept, berarti perpotongannya. Artinya dia memotong, garis kita memotong sumbu. Kalau seandainya Y intercept, berarti sumbu Y. Kalau X intercept, maka di sini adalah sumbu X. Di sinilah nanti kalian pakai garis, penggaris, garis saja dari tadi. Di sini 0,5, di sini ada 1,3, di sini ada 2,1, di sini ada 2,5,0. Maka kalian garis saja, terjadilah bentuk garis yang seperti ini. Oke, lanjut. Ini contoh bentuk persamaan simultan. Artinya nanti dia berpotongan. Garis itu akan berpotongan. Yang tugas kalian tadi persamaan simultan tadi adalah mencari titik potong mereka atau titik bertemunya. Di mana mereka bertemu. Ini contoh adalah 4X tambah 3Y sama dengan 1. Di sini ada 2X tambah Y sama dengan 5. Artinya mencari titik potong ini bisa dengan cara eliminasi tadi. Cara selanjutnya adalah kalian bikin grafiknya saja. Kira-kira mereka nanti bertemu di mana? Jadi kalau mereka bertemu di sanalah titik keseimbangannya atau titik bertemu mereka. Jadi kalau kalian sulit melakukan eliminasi, langkah selanjutnya dilakukan dengan cara melakukan membuat satu grafik. Tapi akan kesulitan kalau seandainya bentuknya non-linear. Nanti pembahasan non-linear itu seperti apa? Nanti kita bahas ya di materi selanjutnya. Secara sederhana, linear itu garis lurus ya. Maka kalian lihat selama ini grafik yang kita bikin itu bentuknya garis lurus. Kalau non-linear apa? Berarti ada lingkungannya. Dia tidak berbentuk garis lurus. Oke, lanjut. Ini contoh lain. Ketika Y itu adalah sama dengan 2X min 3, caranya sama. Coba misalkan ketika X itu nilainya 0, maka Y adalah Y sama dengan 2 kali 0 kurang 3, maka Y adalah min 3. Terus, selanjutnya coba masukkan nilai X-nya 1. Nilai X1, maka di sini adalah Y sama dengan 2 kali 1, 2 dikurang 3. 2 kurang 3 min 1. Maka di sini adalah ketika X-nya 1, Y adalah min 1. Masukkan angka 2 sekarang. Ketika nilai 2, 2 kali 2, 4 dikurang 3, nilai 1. Ya. Masukkan ke angka 3, 2 kali 3 itu 6, dikurang 3, nilai 3. Maka ketika X, Y ini bernilai 3. Maka kalian nanti bikin garis seperti garis lurus saja. Nah, sekarang adalah masalah pembahasan sedikit. Tidak kalah penting, nanti kita bicara tentang slope. Itu kemiringan ya. Kemiringan. Kalau di sini kemiringannya dia naik ke atas. Ya. Kalau di secara bahasa verbalnya, ini berarti slope-nya positif. Kayak tadi sebelumnya, ini dia turun ke bawah. Ya, dari atas ini, dari Y ini turun ke bawah. Sedangkan kalau di sini dia semakin ke kanan atau semakin menuju X yang semakin ke kanan, maka nilai Y semakin ke atas. Sedangkan kalau di sini ketika X yang semakin ke kanan, Y semakin turun. Itu yang jadi sedikit kita bahas tentang slope ini ya. Ini sangat penting juga di pembahasan kalian di pengantar mikro nanti. Kita lihat di sini, dia bernilai positif. Kenapa dia bernilai positif? Cara gampangnya kalian cari tahu melihat slope itu adalah lihat di sini persamaannya. Jadi ubah persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan selain Y itu ada di sebelah kanan. Maka di sini 2X itu ada berada di sebelah kanan. Kita lihat di sini angka 2 ya. Dan di sini pun positif. Jadi cara melihat slope itu, caranya lihatlah persamaan Y sama dengannya. Kalau di sini 2X,
kita bisa mengatakan bentuk slope itu pasti positif. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai slope-nya. Cara gampang di sini adalah nilainya 2. Arti dari 2 itu apa? Maknanya apa? Kalau seandainya X ini bertambah 1 saja, ya. Kalau X ini bertambah 1 dari 2 menjadi 3, maka Y itu berubah 2 unit. Nah, ini kalian lihat ya. Coba lihat, ketika dari 2 di sini, maka di sini 2 kali 2, 4, kurang 3, berarti 1 ya. Ketika dia berubah dari 2 menjadi 3, maka di sini 3 kali 2 berarti 6, kurang 3 berarti 3. Y kita berubah. Ya, dari 2, awalnya cuma 1, sekarang ketika dia berubah menjadi 3, Y kita menjadi 2. Artinya perubahan dari 2 menjadi 3 atau cuma 1 unit saja berubah, Y berubah 2 unit. Itu arti dari sebuah slope. Terus ada juga tidak kalah penting nanti pelajaran statistik juga nanti tentang makna intercept. Ada titik potongnya. Di sini kita lihat interceptnya itu min 3 datang dari mana? Yang di sebelah ini. Ya, inilah interceptnya dari sebuah fungsi. Nah, kita coba mundur sedikit tadi yang ini. Kalau ini caranya gimana? Ya tadi caranya adalah rubah persamaan ini. Karena di sini 2x tambah y sama dengan 5. Yang sebelah kiri yang tinggal cuma y saja, sebelah kanan itu adalah selain y. Maka di sini karena selain y, ketika kita ingin memindahkan dia ke sebelah kanan, kalau kalian dengan cara cepat bisa nanti ketika dia positif, ketika dia pindah ke sebelah kanan melewati sama dengannya, maka tanda berubah. Di sini kita melihat min 2x tambah 5 ya. Artinya sekarang persamaan baru kita adalah y sama dengan min 2x tambah 5. Karena ada min 2 artinya minus, maka ketika dia bentuknya minus, slope kita berbentuk turun ke bawah. Jadi ketika slope-nya di sini koefisiennya minus, maka bentuk slope-nya itu turun ke bawah. Artinya semakin ke kanan, nilai y semakin turun. Maknanya apa? Ketika ada minus, tadi min 2x, ketika x-nya bertambah 1 saja, maka nilai y berkurang sebesar minus 2. Coba contoh di sini 0 menjadi 1. Titik sini adalah 3 ya. 1,3. Arti nilai y adalah 3. Ketika ini berubah dari 0 menjadi 1, y berkurang sebesar 2. Jadi dari 5 menjadi 3. Itulah makna minus 2 tadi. Jadi perubahan minus 2 itu artinya adalah ketika variabel x ini bertambah, maka y berkurang sebesar koefisien dari x itu sendiri. Interceptnya berapa di sini adalah cara mungkin intercept, berarti di sini y sama dengan positif 5. Maka kita bisa mengatakan intercept dari y itu adalah nilainya 5. Oke, itu saja. Terakhir, yang tidak kalah penting, ini pengenalan kita tentang slope. Kemiringan, kalau seandainya dia tadi semakin ke kanan, x-nya, y-nya semakin naik, maka dinamakan slope-nya positif. Kalau dia semakin ke kanan, semakin turun, itu dinamakan slope-nya negatif. Kalau tidak ada perubahan, dikatakan zero slope. Itu bentuk konstanta nanti ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau seandainya kesulitan, kita bisa konsultasikan dengan mengenai WhatsApp atau nanti dijadwalkan untuk pertemuan virtual, baik dengan Skype atau dengan Google Meet, atau kalau kalian kemarin sepakatnya adalah dengan beberapa kelas ya, kita sepakat menggunakan Zoom. Jadi kita lanjutkan itu di pertemuan virtual kita. Sekian saja, selamat pagi.